Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Arifin, NIM 199100007. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut dari definisinya yaitu penyakit ginjal yang ditandai dengan peningkatan kreatinin atau penurunan keluaran urin secara akut sesuai dengan definisi yang berlaku. Gagal ginjal akut didefinisikan oleh Kidney Disease Improving Global Outcomes sebagai penyakit yang memenuhi setidaknya satu dari hal-hal ini. Yang pertama yaitu peningkatan kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 0,3 ml per desiliter dalam kurun waktu 48 jam, atau peningkatan kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 1,5 kali dari nilai dasar yang diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 7 hari, ataupun keluaran urin itu kurang dari setengah mililiter per kilogram berat badan per jam dalam kurun waktu 6 jam. Patofisiologi dari gagal ginjal akut itu adalah ketika terjadi gangguan perfusi oksigen dan nutrisi dari nefron, baik karena pasokan yang menurun maupun permintaan yang meningkat. Patofisiologi dari gagal ginjal akut dibedakan berdasarkan etiologinya. Etiologi yang pertama itu prerenal. Hipoperfusi dari ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau RFG, seperti pada hipovolemia, gangguan fungsi jantung, vasodilatasi sistemik, dan peningkatan resistensi vaskular. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam mempertahankan tekanan filtrasi intraglomerulus, sehingga ginjal hanya menerima 25% dari curah jantung atau cardiac output. Sistem pembuluh darah di ginjal dapat mempertahankan perfusi hingga tekanan darah sistemik dengan mean arterial pressure 65 mmHg. Dalam sebuah penelitian, MAP 72-82 mmHg diperlukan untuk menghindari gagal ginjal akut pada pasien shock sepsis dan bila terdapat gangguan ginjal. Untuk etiologi renal, patofisiologi dari etiologi renal itu gangguan terjadi dalam ginjal seperti tumulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Nekrosis tubular akut itu merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan gagal ginjal akut. Kerusakan dan kematian sel tumulus dapat disebabkan karena iskemik maupun toksik. Sampah hancuran sel akibat ATN ini kemudian dapat menumpuk dan menyebabkan obstruksi yang memperparah dari gagal ginjal akut. Pada gagal ginjal akut akibat gangguan renal, dapat terjadi isotenuria, kegagalan mengatur osmolitas urin. Osmolitas urin dapat kurang dari 300 mOSM per kilogram berat badan. Yang terakhir, patofisiologi dari etiologis yang pasca renal, itu adanya obstruksi pada traktus urinarius, dimulai dari tumulus ginjal hingga uretra, di mana terjadi peningkatan tekanan intratubular. Obstruksi ini juga dapat memicu gangguan tekanan darah pada ginjal dan reaksi inflamasi yang mengakibatkan penurunan dari LFG. Untuk gambaran klinis dari gagal ginjal akut itu dapat ditemukan gangguan berkemih, misalnya frekuensi berkemih yang berkurang, hematuria, adanya edema, dan atau gejala obstruksi saluran kemih. Lalu ada cepat lelah, penurunan berat badan, ada gatal-gatal, anoreksia, dan gangguan tidur. Ini tapak ginjal jika mengalami gagal ginjal akut. Yang normal itu sebelah kiri, fungsinya masih normal, fungsinya masih sehat, maksud saya ukurannya masih normal, juga protein dalam urinnya itu rendah. Sedangkan kalau yang sudah gagal ginjal akut, itu permukaannya tidak rata, lalu fungsinya menurun, dan ukurannya itu lebih kecil, dan juga protein dalam urinnya itu tinggi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk gagal ginjal akut ini adalah pasien dengan risiko tinggi gagal ginjal akut, terutama pasien dengan riwayat gagal ginjal akut berikutnya, itu perlu menghindari obat-obatan nefrotoksik yang misalnya yaitu aminoglikosida, obat antiinflamasi non-steroid, obat-obatan kemoterapi untuk kanker, dan juga radiokontras. Gagal ginjal akut akibat kontras itu dapat dicegah menggunakan statin. 1 dari 28% yang diberikan profilaksis dengan statin akan terhindar dari gagal ginjal akut saat mendapat kontras.
Ya, ini ada kutipan ayat untuk nasihat Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.